Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Syarat yang ketiga, tidak ada cacat fisik pada hewan yang menghalanginya untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Tidak ada cacat fisik yang menghalangi hewan itu dijadikan sebagai hewan kurban. Cacat fisik yang menghalangi untuk dijadikan sebagai hewan kurban telah ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dalam hadis yang sahih dari Nabi alaihi salatu wassalam. Begitu pula yang semakna dengannya secara metode kias atau yang lebih parah darinya secara metode kias aulawi. Yang lebih parah darinya tentu lebih-lebih menghalangi dari sahnya untuk dijadikan sebagai kurban. Cacat fisik tersebut ditetapkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam pada hadis Al-Bara' ibn Azib radhiyallahu taala anhu yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ahmad, At-Tirmidzi, Abu Dawud, An-Nasa'i, Ibnu Majah, At-Tahawi, Al-Hakim, dan yang lainnya. Banyak yang mengeluarkannya. Nabi alaihi salatu wassalam bersabda, "Arba'un la tajuzu," dan pada sebuah riwayat yang lain, "la tujzi'u fil adhahi." Ada 4 cacat fisik tidak boleh. Ada sebuah riwayat yang lain, tidak sah. Ya. Ada pada hewan kurban. Al-awra'ul bayyinu awaruha. Yang buta salah satu matanya dan butanya tampak jelas. Wal maridatul bayyinu maraduha. Yang kedua, hewan yang sakit, yang sakitnya tampak jelas. Wal arja'u al-bayyinu dhal'uha. Dhal'uha pada riwayat yang lain dengan lafaz dhala'uha bid-dad. Ada 2 riwayat. Ada riwayat dhal'uha, ada riwayat bid-dad dhala'uha. Yaitu hewan yang pincang, yang tampak jelas pincangnya. Wal katsiratu allati tunqi. Nah, riwayat yang lain, wal ajfa'u allati la tunqi. Wal ajfa'u allati la tunqi.
Kita berpegang dengan riwayat ini. Wal ajfa'u allati la tunqi, yaitu hewan yang kurus, yang tidak bersumsum. Wal ajfa'u allati la tunqi, hewan yang kurus yang tidak bersumsum. Ini 4 cacat fisik yang menghalangi hewan itu untuk jadi hewan kurban. Karena Nabi SAW jelas-jelas mengatakan la tajuzu, tidak boleh. Dan pada sebuah riwayat yang lain la tujzi'u, tidak sah. Ya. Yang pertama, al-awra'ul bayyin awaruha, yang buta sebelah matanya dan tampak jelas butanya. Artinya kalau dilihat, diteliti, ya, jelas, ya, kelihatan. Jelas kelihatan. Nah, bahwa ini buta satu matanya. Nah, apabila kita memperhatikan, ya, melihat ke kedua matanya, tidak kelihatan, tidak ketahuan, ya, tidak ketahuan bahwa ini buta sebelah. Tidak ketahuan dan tidak tampak jelas bahwa ini buta sebelah, maka itu sah. Itu sah. Meskipun afdal untuk mencari yang sempurna. Artinya Nabi SAW di sini mengatakan yang tampak jelas kebutaannya. Jadi ketika kita melihatnya, terlihat oh ini buta sebelah matanya. Tampak jelas terlihat, berarti tidak sah. Kalau kita melihat, memperhatikan, kelihatannya tidak buta, berarti itu sah. Nah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, jika yang buta sebelah dan tampak jelas butanya itu tidak sah, maka lebih-lebih lagi jika kedua matanya buta. Al-amya, yakni kedua matanya buta. Ya. Dan terkait dengan ini, yakni yang kedua matanya buta, karena ini lebih parah, maka kata Ibnu Qudamah rahimahullah, meskipun tidak tampak butanya, ya, kalau dilihat sepertinya melihat, padahal buta kedua matanya, maka tetap tidak sah kalau memang ketika diamati dengan teliti, ya, dan dilihat, ya, kemudian oh ternyata ini buta, nah, maka tidak sah. Karena meskipun tidak tampak jelas butanya, tetapi pada hakikatnya memang buta kedua matanya, maka tentu saja itu menghalangi hewan itu untuk bisa ikut, ya, untuk bisa ikut rombongan hewan-hewan lain yang diternak bersamanya. Tidak bisa ikut makan bersama kawan-kawannya, karena kedua matanya buta, dia tidak melihat, sehingga terganggu, tidak bisa, ya, ke sana kemari bersama kawan-kawannya, berjalan bersama kawan-kawannya, ikut makan bersama kawannya, dia tidak bisa. Ya. Selain Ibnu Qudamah, Ibnu Utsaimin An-Nawawi dalam Al-Majmu' juga menegaskan demikian, bahwa apabila kedua matanya buta lebih parah dan tentunya tidak sah
berdasarkan qiyas. Ini lebih pantas untuk dikatakan tidak sah daripada yang buta cuma sah satu. Kemudian yang kedua yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadis itu, wal maridatul bayyinu maraduha. Ya. Yang sakit, yang tampak jelas sakitnya. Bagaimana maksudnya tampak jelas sakitnya? Diterangkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh Al-Mumti'. Tampak jelas sakitnya maksudnya bisa terlihat pada pengaruh sakit itu. Atau dilihat pada keadaan hewan yang sakit itu. Kalau terlihat hewan yang sakit itu terpengaruh oleh sakitnya, dia kelihatan lemah, lunglai, lemah. Ya, cepat sekali lemah, lelah. Tidak seperti hewan-hewan yang lain yang sehat. Kemudian selera makannya kurang. Ya, selera makannya kurang, malas makan. Dan yang semisal dengan itu, misalkan terlihat jadi kurus gara-gara sakitnya. Ini berarti sakitnya jelas, tampak padanya. Maka ini tidak sah untuk dijadikan sebagai hewan kurban. Ya. Begitu pula apabila keadaan sakit yang dideritanya itu, keadaan sakit yang dideritanya itu termasuk sakit yang jelas, ya, dan dikhawatirkan merusak dagingnya. Nah, kalau keadaan sakitnya memang sakit yang parah dan jelas, itu bisa merusak daging. Nah, dan dikhawatirkan jika dimakan akan membahayakan, ya, akan membahayakan kesehatan. Maka itu tidak sah sebagai hewan kurban. Nah, Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Asy-Syarh Al-Mumti', hewan yang kembung. Nah, kembung. Nah, ini termasuk yang tampak. Selama hewan itu masih kembung, maka tidak sah jadi hewan kurban. Kecuali kalau dia sudah lepas dari kembungnya dengan apa? Sudah mencret. Ya, jadi sudah keluar kotorannya, ya, keluar anginnya, dia selamat dari kematian, terbebas dari kembungnya, maka dia sudah lepas dari itu. Nah, tapi selama belum, dan dia masih kembung, maka ini berbahaya. Dan ini termasuk tampak, termasuk jelas, ya, sakitnya, dan ini tidak sah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah. Juga semakna dengan ini, ya, disebutkan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam risalah udhiyah, dalam al-ahkamul udhiyah, hukum-hukum kurban. Semakna dengan ini, hewan yang terkena sesuatu yang bisa menjadi penyebab kematiannya. Nah, disebutkan oleh beliau kal munkhaniqah, hewan yang tercekik. Ya. Hewan yang tercekik. Wal mawqudah, hewan yang terkena pukulan, benda tumpul, benda berat. Wal mutaraddiyah, hewan yang terjatuh dari ketinggian. Wan natihah, hewan yang ditanduk oleh hewan lain, ya, kena tanduk. Wa ma akalas sabu', dan hewan yang dimangsah, digigit oleh hewan buas. Nah, hewan-hewan yang seperti ini kondisinya
berbahaya. Ya, pada kondisi-kondisi sekarat. Ya. Hal-hal yang akan menyebabkan kematiannya. Tercekik, terkena benda berat, benda tumpul, ya, terhantam benda berat, terjatuh dari ketinggian, ditanduk hewan lain atau digigit, dimangsa oleh hewan buas. Nah, maka kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, ini lebih pantas untuk dikatakan, lebih tepat untuk dikatakan tidak sah secara metode qiyas, karena kondisinya berbahaya, kondisinya ya mengarah kepada benar-benar mengarah kepada kematian. Nah, begitu pula yang pingsan ya, al-mughma 'alaiha juga disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarh al-Mumti', al-mughma 'alaiha, hewan yang pingsan. Ya. Maka selama masih pingsan, belum siuman tidak sah. Adapun kalau siuman dan dia pulih kembali enggak masalah. Tapi selama masih pingsan, pada kondisi itu ya termasuk dalam kategori sakitnya jelas. Nah, maka tidak sah untuk jadi kurban. Berikutnya disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam cacat fisik yang ketiga, al-arja al-bayyinu dhal'uha. Pada riwayat yang lain al-bayyinu dhal'uha. Al-bayyinu dhal'uha. Yaitu hewan pincang yang tampak jelas pincangnya. Ya. Dhala' itu adalah araj. Adalah arj, yaitu pincang. Jadi tampak jelas pincangnya. Bagaimana maksudnya hewan yang pincang yang tampak jelas pincangnya? Ya. Tampak jelas pincangnya di sini maksudnya karena pincangnya hewan itu tidak mampu berjalan mengiringi kawan-kawannya. Jadi kalau rombongan dia tertinggal di belakang karena pincangnya. Ini berarti bayyin dhal'uha, arjuha. Ya. Berarti tampak jelas pincangnya. Karena pincangnya itu menghalanginya untuk mengimbangi kawan-kawannya yang sehat. Yang normal. Berarti tidak sah. Adapun kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, kalau meskipun pincang tapi dia tidak ketinggalan. Dia bisa jalan ikut dengan kawan-kawannya. Tak bisa mengejar mereka bersama dengan mereka, maka meskipun pincang tetap sah untuk dijadikan sebagai kurban karena pincangnya tidak tampak jelas. Sementara Nabi SAW mengatakan yang tampak jelas pincangnya. Ya. Adapun dari tinjauan dari segi hikmah, maka disebutkan hikmahnya oleh ulama. Ibnu Utsaimin rahimahullah menyebutkan dalam Asy-Syarh al-Mumti', karena hewan yang pincang yang tampak jelas pincangnya tidak bisa ikut berjalan bersama dengan kawan-kawannya, dia akan ketinggalan ketika makan. Ya, pada saat penggembalaan makan, dia tidak bisa makan normal seperti kawan-kawannya karena dia ketinggalan. Sehingga biasanya pun hewan yang pincang tampak jelas pincangnya, yang terhalangi oleh pincangnya itu biasanya pun
fisiknya, ya, badannya kurus. Nah, kalau yang pincang dan pincangnya jelas, ya, ini dengan sebab pincangnya itu dia terhalangi untuk ikut berjalan ke sana kemari, ikut, ya, digembalakan untuk makan bersama kawan-kawannya, dia ketinggalan, itu tidak sah. Maka lebih-lebih az-zumna. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah dalam Ahkamul Uhdiyah menyebutkan az-zumna yaitu hewan yang lumpuh. Ya, lumpuh. Tidak bisa berjalan sama sekali. Ini lebih lagi tentunya tidak sah. Begitu pula disebutkan oleh beliau dalam Ahkamul Uhdiyah, lebih-lebih tidak sah kalau terpotong salah satu dari tangannya atau kakinya. Yang pincang saja tidak sah, apalagi yang memang terpotong salah satu tangan atau kakinya. Nah, yang keempat yang disebutkan oleh Nabi SAW pada hadits Al-Bara, cacat fisik yang menghalangi untuk dijadikan sebagai kurban, wal ajfa allati la tunqi, yaitu hewan yang kurus dan tidak bersumsum. Jadi bukan hanya kurus, tetapi kurusnya itu menembus masuk, ya, ke tulangnya sampai tulangnya tidak bersumsum. Ya, bagian dalam tulangnya ahmar, merah, tidak ada sumsumnya. Nah, jadi kurusnya itu tembus masuk ke bagian dalam tulangnya sehingga di dalam merah tidak ada sumsum. Ini yang disebutkan cacat fisik yang keempat yang tidak sah. Nah, Adapun apabila hewan itu, ya, kurus tetapi ada sumsumnya, maka sah. Karena yang disebutkan oleh Nabi SAW syaratnya apa? Kurus dan tidak bersumsum. Kurusnya itu nembus masuk ke bagian dalam tulang sampai tidak ada sumsumnya, dan bagian dalam tulangnya merah, tidak ada sumsum. Nah, ini yang tidak sah, disebutkan oleh beliau alaihi salatu wassalam. Nah, ini yang disebutkan pada hadis ya, ini yang tidak sah. Apabila salah satu cacat fisik itu ada, maka tidak sah. Atau sudah kalian dengar tadi yang semakna dengannya secara kias atau lebih parah darinya. Nah, di antara yang disebutkan oleh ulama, yang dibahas oleh mereka adalah hewan yang putus ekornya. Nah, putus ekornya atau tidak berekor dari asalnya. Jadi asal mulanya lahir dalam keadaan memang tidak ada ekor atau terputus ekornya. Nah, di sini pembahasannya jenis hewan terkait dengan masalah ekor ini dibagi menjadi dua. Jadi bahimatul an'am dibagi menjadi dua, diklasifikasikan jadi dua. Onta, sapi, dan kambing biasa. Onta, sapi, dan kambing biasa, ekornya disebut zanab. Ekornya disebut zanab. Ekornya
Ekornya berdaging tidak? Dimakan tidak ekornya? Ekor sapi. Kambing. Hah? Ada yang makan? Ada dagingnya kan? Hah? Hah? Dimakan. Subhanallah. Nah. Begitu. Nah. Sop. Buntut. Sapi. Atau ekor domba. Buntut. Kalau buntut itu domba. Sapi. Nah. Baik. Nah, sebagian ulama mengatakan yang tidak ada ekornya, yang tidak punya danap, yakni onta, sapi, kambing biasa, yang tidak ada danapnya, tidak ada ekornya, sejak lahir, maka ini sah. Sejak lahirnya memang tidak ada, maka ini sah. Adapun kalau terpotong, pada asalnya normalnya ada ekornya, tapi terpotong, maka tidak sah. Nah, ini pendapat sebagian ulama. Pendapat yang lain, dan ini pendapat mazhab Hanabilah, dan ini yang dirujihkan oleh Ibnu Utsaimin dalam Syarhul Mumti', hewan yang tidak berekor sejak lahirnya ataupun terputus ekornya, yakni yang jenisnya zanab tadi, yaitu apa? Onta, sapi, kambing biasa, maka sah. Baik tidak ada ekornya sejak lahir maupun terputus, asalnya ada kemudian terpotong, ya, tetap sah. Ini mazhab Hanabilah, ini yang dirujukkan Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Asy-Syarhul Mumti'. Seperti yang terputus atau terpotong telinganya, nah tetap sah. Meskipun yang sempurna tentunya afdal. Nah, dan pada ahkamul udhiyah, kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, yang terpotong zanatnya, ekornya, yang dari jenis onta, sapi, dan kambing biasa, yang terpotong, asalnya ada kemudian terpotong, ini makruh. Ya, makruh. Jadi tidak disukai untuk dijadikan hewan kurban. Adapun yang memang sejak lahirnya tidak ada ekornya, maka ini tidak dimakruhkan. Meskipun tetap afdal memilih yang ada ekornya. Baik, ini yang ada di keterangan yang ada di kalangan ulama. Nah, cuma seperti akan kita dengar nanti, kalau itu ekor domba, buntut ya, buntut domba, Ilyah. Nah, aliyah. Disebut Ilyah, yakni khusus domba, istilahnya adalah aliyah. Buntut domba disebut aliyah. Lain namanya dalam bahasa Arab. Namanya aliyah. Kalau buntut domba jelas berdaging ya. Hah? Kalau domba jelas berdaging.
Nah, pada mazhab Ahmad, Asy-Syafi'i dan Malik, yang terpotong aliyahnya, domba yang terpotong ekornya, tidak sah. Ya, tidak sah. Yang terpotong tidak sah. Adapun kalau memang sejak lahirnya tidak ada aliyahnya, tidak ada buntutnya, domba itu sejak lahir tidak ada buntutnya, maka sah. Jadi kalau ekor domba aliyah, dibedakan antara yang memang sejak lahir tidak ada, ini sah, ini sah. Ini pendapat yang paling benar di kalangan Syafi'iyah. Dan ini yang difatwakan oleh Ibnu Utsaimin dalam Ahkamul Udhiyah. Dan itu pula yang difatwakan oleh Al-Lajnah Daimah, yang diketuai oleh Ibnu Baz, bahwa kalau memang sejak lahirnya tidak ada aliyah, tidak ada buntut, tidak berbuntut domba itu, maka sah. Adapun kalau asalnya ada buntutnya, ekornya kemudian terpotong, maka tidak sah. Dengan alasan ekor domba itu bernilai. Ya. Bernilai dan dimakan. Nah, dimakan. Nah, ini keterangan ada di antara ulama. Namun yang mengherankan anak tadi, karena keterangan dari antum ada juga yang ternyata makan ekor sapi. Hah? Ini kalau di Arab ada yang makan ekor? Hah? Nah, atau ini orang Indonesia? Nah, di Jawa sapi. Sama ya. Nah, kaki ayam, kepala ayam saja dimakan kalau Indonesia. Hah? Kalau di Arab dibuang. Allah alam, di Yaman dulu dibuang. Nah, kepala ayam, kaki ayam itu dilempar, dibuang. Datang tulab Indonesia di Damas, dipungut, diambil. Nah, diambil. Dan ma'ruf kan memang ya. Tapi di Sulawesi Selatan ini dimakan. Kaki ayam dengan kepalanya dimakan? Dimakan juga. Hah? Sudah mulai ikut-ikutan. Dulunya di Jawa itu. Karena subhanallah. Maksud anak, keterangan Ibnu Utsaimin rahimahullah, ya, dan ulama yang lain yang pendapat dengan ini, ketika membedakan, mengatakan aliyah ekor domba kalau terpotong tidak sah. Alasannya karena itu bernilai. Ya, bernilai dimakan. Nah, kalau ekor onta, sapi, dan kambing biasa terpotong, menurut mereka yang rajih sah. Karena tidak bernilai seperti ini. Antum tadi memberi keterangan, saya dimakan juga. Nah, memang sebagian ulama, sudah kalian dengar, ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah. Ya, ekor onta, sapi, kambing yang terpotong, ya ada sebagian ulama yang mengatakan tidak sah. Nah, kalau Ibnu Utsaimin mengatakan sah, yang tidak sah kalau ekor domba. Dengan alasan itu tadi. Nah, ini yang butuh dipelajari lebih lanjut. Baik.
kita selesai dari syarat ini. Syarat keberapa ini tadi? Ketiga. Tidak ada cacat fisik yang menghalangi hewan itu untuk dijadikan sebagai kurban. Nah, syarat yang keempat mungkin bisa kita sebutkan sebagai syarat. Yakni terkait dengan syarat kepemilikan dalam memiliki hewan kurban. Bahwa dan ini, terkait dengan ini ingat kembali pembahasan di awal. Nah, ada praktik pelaksanaan sunnah kurban. Jadi dalam hal kepemilikan bahwa untuk domba dan kambing ya, hanya sah disembelih sebagai kurban dengan pemilik sah satu orang. Jadi kita sekarang berbicara tentang apa? Hak milik atas nama. Domba dan kambing biasa hanya sah dijadikan hewan kurban dengan satu pemilik atas nama satu orang. Tidak bisa bersekutu dua orang, ya, atau lebih. Hanya satu saja. Nah, tetapi dalam hal meraih pahala sudah kita dengar di awal ya, bahwa ini sunnah kifayah untuk satu keluarga. Ya, atas nama satu orang, pemiliknya satu orang, tetapi dia sembelih sebagai kurban untuk dirinya dan keluarganya yang bersamanya, dan semuanya ikut meraih pahala. Tapi atas nama siapa? Pemiliknya siapa? Atas nama dia yang keluar hartanya, yang membelinya sebagai hewan kurban, atas nama dia, pemiliknya dia. Namun dalam hal meraih pahala, maka keluarganya yang bersamanya dia ikut sertakan, semuanya ikut dapat pahala. Adapun onta dan sapi, maka yang afdal, yang paling utama adalah dimiliki satu orang. Tetapi sah jika dimiliki maksimal sampai 7 orang yang bersekutu. Lebih dari itu tidak sah. Sah dimiliki lebih dari satu orang bersekutu, berserikat, maksimal sampai berapa? 7 orang. Dalam arti, jika berserikat 7 orang masing-masing mendapat berapa bagian? 1/7 bagian dari 1 ekor sapi atau 1 ekor onta itu. Kalau yang berserikat cuma 6, berarti masing-masing bagiannya 1/6. Kalau yang berserikat cuma 5 orang, berarti bagi masing-masing bagiannya 1/5. Kalau yang berserikat 4 orang, masing-masing bagiannya 1/4. Kalau 3 orang, masing-masing bagiannya 1/3. Kalau 2 orang, masing-masing bagiannya 1/2. Kalau 1 berarti dia sendiri yang memilikinya. 7. Nah, maksimal 7. Nah, dan kita fokus saja ke sapi ya. Pembahasan kita sekarang fokus ke sapi karena tidak ada onta. Nah, baik. Mungkin ada pembahasan terkait yang disebutkan tadi, butuh pembahasan tersendiri. Nah, yang di dalil masalah ini hadis dalam Sahih Muslim
yang diriwayatkan oleh Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Hadis dalam Sahih Muslim riwayat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Jabir mengatakan, naharna fi amil Hudaybiyah al-badanata an sab'atin wal baqarata an sab'atin. Kami pernah menyembelih di tahun terjadinya peristiwa Hudaybiyah. Ini sulh Hudaybiyah. Ya. Nabi SAW ketika itu hendak melakukan umrah yang dikenal dengan umrah Hudaybiyah. Yakni mau melakukan umrah tapi dihalangi oleh kaum musyrikin untuk masuk ke Makkah sehingga istilahnya terhalangi ihsar. Nah, sehingga mereka tahallul di Hudaybiyah. Nah, kata Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma, waktu itu kami menyembelih al-badan, yakni onta, berserikat 7 orang untuk seekor onta, begitu pula sapi, ya, berserikat 7 orang untuk seekor sapi. Nah, ini yang menjadi dalil dalam masalah ini. Difahami, bagaimana diterangkan tadi, bahwa maksud berserikat 7 orang ini maksudnya bukan berarti bahwa kalau hendak berkurban dengan sapi harus 7 orang. Sehingga bingung, wah tuh baru 5 orang atau baru 6 orang ini. Cari yang menggenapkan. Ya kalau bingungnya karena memang semuanya tidak mampu untuk membeli 1 ekor, yakni tidak mampu untuk menggenapkan, maka lain masalahnya, memang butuh yang lain untuk masuk. Nah, tapi kalau bingungnya karena menyangka harus 7, nah ini keliru. Nah, 7 itu maksudnya, ya, maksimal orang yang bersekutu dibolehkan sampai 7. Nah, jadi minimal bagian dari hewan kurban itu sepertujuh. Kalau memiliki lebih dari itu, lebih utama. Jadi kalau yang bersekutu cuma 6, berarti kan masing-masing seper-6. Ya lebih utama daripada kalau sepertujuh. Jadi bersekutu 6 orang afdal daripada 7 orang. Bersekutu 5 orang afdal daripada 4 orang. Dan seterusnya. Yang paling utama kalau cuma 1 orang. Nah. Berikutnya, syarat yang keberapa? 5. Disembelih, hewan kurban itu disembelih di waktu penyembelihan. Di waktu yang ditetapkan sebagai waktu penyembelihan kurban. Nah, apabila disembelih sebelum waktu penyembelihan, berarti tidak sah. Atau disembelih setelah waktu penyembelihan lewat, tidak sah.
Kapan waktu penyembelihan? Waktu penyembelihan kurban adalah pada mazhab jumhur ulama atau kita mulai dulu dari mulai dulu dari harinya ya. Jadi waktu penyembelihan hari-hari ya. Penyembelihan hewan kurban adalah hari Id. Idul Adha itu jelas. Nah, nanti kita akan kembali membahas start waktunya ya, sah menyembelih hewan kurban di hari Id itu kapan. Nah, hari Id, Idul Adha, tanggal 10 Dzulhijjah. Kemudian setelahnya ada 3 hari tasyrik. Ya. Ada 3 hari tasyrik. Sebagian ulama berpendapat bahwa hari penyembelihan, waktu penyembelihan kurban itu hanya hari Id saja. Ada pendapat seperti itu. Nah, Yaumul Id, Idul Adha, Yaumun Nahr, hari penyembelihan. Selainnya tidak. Ada pendapat seperti itu. Nah, ada pendapat selain hari Id, 2 hari tasyrik setelahnya. Tanggal 11, tanggal 12 Dzulhijjah. Adapun yakni dengan terbenamnya matahari ya, dengan terbenamnya matahari tanggal 12 Dzulhijjah berakhir. Nah, kan itu ini kalender Hijriyah ya. Nah, berdasarkan bulan. Masuknya itu mulai dari malam. Jadi kalau sudah terbenam matahari berakhir. Karena kalau sudah masuk malam berarti itu sudah hari berikutnya. Jadi berakhir dengan terbenamnya matahari tanggal 12 Dzulhijjah, yakni dengan terbenamnya matahari berarti sudah masuk malam, mulai malam 13. Nah, itu sudah tidak sah. Jadi hanya hari Id dan 2 hari tasyrik setelahnya, 11, 12. Nah, ini ya, pendapat ini adalah pendapat mazhab Hambali. Mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab Hanafi. Nah, mazhab Hambali, mazhab Maliki, mazhab siapa lagi? Hanafi. Sepertinya ini yang lebih banyak jumlahnya ya. Hambali, Maliki, Hanafi. Mereka ini yang berpendapat bahwa hari-hari penyembelihan hanya hari Id ditambah 2 hari setelahnya, 11, 12. Yang terbenamnya matahari ya berakhir. Karena yang terbenamnya matahari masuk malam di 13. Itu sudah bukan tanggal 13 Dzulhijjah, hari tasyrik yang terakhir, sudah bukan waktu penyembelihan menurut mazhab ini, mazhab Hambali, Maliki dan Hanafi. Nah, mereka menetapkan bahwa hanya tanggal 11 dan 12 dari hari tasyrik yang digabungkan dengan hari Id sebagai hari penyembelihan
mereka berpegang dengan asar dari Ibnu Umar. Ya, sebagai pendukungnya adalah asar dari Ibnu Umar. Asar Ibnu Umar radhiyallahu ta'ala anhuma dikeluarkan oleh Imam Malik dalam Al-Muwatta. Al-Imam Malik dalam Al-Muwatta meriwayatkan dari Nafi' Maula Ibnu Umar dari Ibnu Umar. Dan sanad ini, ya, istilahnya dalam ilmu hadis, mustalah hadis min asahhil asanid, termasuk sanad yang paling sahih. Malik, Nafi', Ibnu Umar. Nah, Malik meriwayatkan dari Nafi', Nafi' dari Ibnu Umar. Nah, coba 3. Rijalnya cuma 3. Malik, Nafi', Ibnu Umar. Bahwa Ibnu Umar berkata, Al-Adha yawmani ba'da yawmil adha. Al-Adha yawmani ba'da yawmil adha. Hari penyembelihan adalah berlanjut 2 hari setelah hari Idul Adha. Berlanjut 2 hari setelah Idul Adha. Berarti setelah Idul Adha yaitu 10 Dzulhijjah hanya 11, 12, 13 sudah bukan. Ini fatwa Ibnu Umar. Ini yang dipegang. Ini yang mendukung mereka. Berdasarkan pendapat ini tidak sah jika diakhirkan penyembelihan itu sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Pendapat yang lain, pendapat yang ketiga adalah mazhab Syafi'iyah. Dan ini yang ma'ruf di negeri kita. Ya, karena notabene-nya di atas mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i, dan ini salah satu riwayat dari Al-Imam Ahmad. Ada riwayat lain dari Al-Imam Ahmad sama dengan mazhab Syafi'i. Pendapat ini yang didukung oleh Ibnu Taimiyah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dan Ibnu Qayyim. Di masa ini Ibnu Utsaimin. Ya, bahwa hari penyembelihan adalah hari Id, 10 Dzulhijjah, dan berlanjut sampai akhir hari-hari tasyrik. Sampai akhir 13 Dzulhijjah. Dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah, berakhir hari tasyrik, berakhir pula waktu penyembelihan. Jadi ini lebih longgar. Bisa ditunda sampai tanggal 13 Dzulhijjah. Nah, yang mendukung pendapat ini mazhab Syafi'iyah ini, yang merupakan salah satu riwayat lain dari Imam Ahmad, dirajihkan oleh Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Ibnu Utsaimin. Yang mendukung pendapat ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hadis ini dalam Sahih Muslim. Ayyamut tasyriq ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillahi azza wa jalla. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan, minum, maksudnya hari-hari yang diharamkan berpuasa. Hari-hari tasyrik adalah hari-hari untuk makan dan minum, maksudnya apa? Hari-hari untuk makan dan minum, maksudnya diharamkan berpuasa di hari-hari tasyrik. Karena itu adalah hari-hari yang digunakan untuk makan dan minum. Tidak boleh berpuasa. Haram berpuasa di hari-hari itu. Wa dzikrillah azza wa jalla, dan merupakan hari-hari untuk berzikir, menyanjung Allah azza wa jalla. Oleh karena itu, takbir
ya, di Idul Adha itu berlanjut sampai akhir hari tasyrik. Takbiran. Nah, itu berakhir sampai akhir hari tasyrik. Dengan terbenamnya matahari tanggal 13 Dzulhijjah berakhir. Karena hari-hari itu adalah hari-hari untuk berzikir. Beda dengan Idul Fitri. Ya. Takbir berakhir dengan datangnya imam ke musalla. Ya. Kemudian melaksanakan sholat. Kemudian nanti di akhirnya khutbah. Bubar. Setelah itu sudah tidak ada takbiran. Tidak ada takbiran. Nah. Ya. Ada kekeliruan dilakukan oleh sebagian kaum muslimin di sebagian masjid. Tapi ini tidak banyak. Ada sebagian masjid yang setelah salat zuhur masih takbiran Idul Fitri. Takbirnya berjamaah lagi. Dikomando oleh imam. Habis salat asar juga begitu. Nah, padahal sudah berakhir dengan berakhirnya salat Id. Nah, orang-orang takbiran, datang imam, sholat, itu khutbah, bubar, sudah tidak ada lagi takbiran. Adapun Idul Adha memang panjang takbirannya. Karena Nabi SAW mengatakan, ayyamut tasyrik, ayyamu akli wa syurbi wa dzikri azza wa jalla. Jadi selama hari-hari tasyrik masih waktu untuk bertakbir. Nah, sampai akhir hari tasyrik. Sisi pendalilannya, hari-hari tasyrik diberi hukum yang sama oleh Nabi SAW pada hadis ini. Dalam hal haram berpuasa. Karena merupakan hari-hari untuk makan dan minum. Haram berpuasa. Merupakan hari-hari untuk berzikir kepada Allah dengan takbiran. Tidak ada bedanya antara dua hari awal dengan hari yang terakhir. Kenapa kemudian dibedakan dalam hal penyembelihan. Sementara tidak ada dalil dari Nabi SAW. Yang mengatakan bahwa penyembelihan itu hanya 11, 12, ataupun 13. Tidak. Itu hanya ada fatwa dari Ibnu Umar. Dari Nabi SAW tidak ada. Kalau dalam hal haram berpuasa, disamakan 3 hari itu. Dalam hal takbiran disamakan. Kenapa kemudian dalam hal penyembelihan dibedakan? Butuh dalil. Nah, ini alasan mereka. Dan penegasan haramnya berpuasa di 3 hari tasyrik tersebut datang pada hadis yang lain. Ya, pada hadis Aisyah dan hadis Ibnu Umar. Juga yang menguatkan mereka bahwa 3 hari itu sama dalam hal penyembelihan kurban. Mereka mengatakan bahwa 3 hari itu sama-sama merupakan hari-hari untuk melempar jamrah. Hari-hari pelemparan jamarat. Nah, jadi dalam sekian hukum yang kita dengar ini sama antara 11, 12 dengan 13. Kenapa kok dalam hal penyembelihan beda? 11, 12 masih waktu penyembelihan, 13 bukan. Itu dalil. Mana dalilnya? Dari Nabi SAW tidak ada. Ada fatwa dari Ibnu Umar. Oleh karena itu, salah satu dari Imam Ahmad dan Al-Imam Syafi'i, dan ini yang menjadi mazhab Syafi'i, mengatakan sama. 3 hari tasyrik, 11, 12, 13 masih termasuk hari penyembelihan seperti tanggal 10. Oleh karena itu, pendapat ini yang difatwakan oleh Ibnu Taimiyah, karena kuatnya maka Ibnu Taimiyah memilih pendapat ini. Juga Ibnu Qayyim, ya. Ana tambahkan Asy-Syaukani, Al-Albani, juga Ibnu Utsaimin, dan juga bahkan Al-Lajnah Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz.
Nah, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, Ibnu Qayyim, Asy-Syaukani, Al-Albani. Siapa lagi? Al-Utsaimin. Siapa lagi? Al-Lajnah Ad-Daimah yang diketuai oleh Ibnu Baz. Mereka semua ini berfatwa mendukung pendapat tadi. Bahwa hari-hari penyembelihan 10 Dzulhijjah dan berlanjut sampai hari terakhir dari hari-hari Tasyrik, tanggal 13 Dzulhijjah. Kalau kita sudah mengetahui ini, adapun batas akhirnya sudah tahu tadi, iya. Nah, kita bahas. Adapun kapan mulai waktu penyembelihan di hari Idul Fitri? Nah, apakah sejak malamnya, sejak malam 10 atau di hari ini besoknya tanggal 10, ya? Dan apakah langsung bisa disembelih sebelum sholat atau bagaimana? Nah, jawabannya, waktu penyembelihan yang dibolehkan, mulai dibolehkan menyembelih kurban adalah setelah sholat Id. Setelah sholat Id. Setelah sholat Id, ya, setelah imam sholat, ya, meskipun belum khutbah, dan meskipun sang imam belum menyembelih, yang penting sudah sholat. Nah, maka sudah boleh menyembelih hewan kurban. Dalilnya adalah hadis Jundub ibn Sufyan Al-Bajali. Hadis Jundub ibn Sufyan Al-Bajali. Hadis muttafaq alaih. Dia berkata, syahidtul adha ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku pernah menyaksikan hadir salat Idul Adha bersama Nabi, bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Falam ya'du an shalla. Maka tidak lebih dari beliau salat. Nabi sallallahu alaihi wasallam salat, wa faragha min salatihi, dan telah selesai dari salatnya. Dan Nabi SAW kedudukannya sebagai imam. Nah, pemimpin ya. Pemimpin umat. Imam, istilah imam tadi ini yang kalian dengar itu maksudnya pemimpin. Ya, pemimpin negara. Nah. Fa'idha huwa yara lahma adahi qad dubihat qabla an yafrugha min salatihi. Kemudian tiba-tiba Nabi SAW melihat ada daging kurban. Hewan kurban itu sudah disembelih sebelum beliau selesai sholat. Faqala, maka Nabi SAW bersabda, Man kana dhabahah udhiyatahu qabla an yusalliya aw nusalliya falyadhbah makanaha ukhra. Man kana dzabaha udhiyatah. Barang siapa telah menyembelih kurbannya, hewan kurbannya, qabla ayyusalli aw nusalli, sebelum dia salat atau sebelum kami salat, falyadhbah makanaha ukhra, maka hendaknya dia mengganti, menyembelih kurban yang lainnya sebagai gantinya. Wa man, artinya tidak sah karena disembelih sebelum
waktu. Wa man kana lam yada' falyadhbah. Wa man kana lam yadhbah wa man kana lam yadhbah falyadhbah bismillah. Dan barang siapa belum menyembelihnya, maka hendaknya dia menyembelih dengan nama Allah. Ya. Bismillah. Dan ini syarat sahnya sembelihan. Kita akan pelajari nanti insyaallah. Jadi sudah kita dengar tadi ya, syahid Nabi SAW memerintahkan yang menyembelih sebelum sholat untuk menggantinya. Ya, untuk menggantinya. Nah, karena kalau itu kurban itu adalah nazar, yang namanya nazar hukumnya wajib. Sementara dia menyembelih sebelum waktu penyembelihan, sehingga itu tidak sah. Sementara ini nazar, wajib ditunaikan. Tadi disembelih belum waktu, tidak sah. Berarti belum tertunaikan nazarnya. Berarti dia harus ganti yang lain. Atau dia sembelih setelah dita'yin. Kita akan pelajari nanti masalah ta'yin. Ini sudah dipastikan bahwa ini sebagai kurban. Kalau sudah dipastikan jadi kurban, tidak bisa lagi dirubah. Sudah tidak bisa dirubah. Tidak bisa ditarik. Karena sudah dipastikan jadi kurban, sudah bukan miliknya. Ya, sudah milkun lillah subhanahu wa ta'ala. Terharuskan untuk disembelih jadi kurban. Ternyata dia binasakan sebelum waktu. Dia sembelih sebelum waktu penyembelihan. Tidak sah. Padahal ini sudah dipastikan jadi kurban. Dia berkewajiban mengganti. Dia berkewajiban mengganti. Karena dia yang membinasakannya dan tidak sah sebagai kurban. Karena belum waktu. Maka dia berkewajiban mengganti. Ganti. Cari hewan kurban yang semisal dengannya kemudian dia sembelih. Nah, jadi di hadis ini jelas bahwa itu dikaitkan dengan sholat. Nah, kalau sudah sholat, imam, pemimpin sudah sholat, maka sudah mulai boleh menyembelih. Begitu pula hadis Al-Bara' Ibn Azib. Ya, pada hadis Al-Bara' bin Azib radhiyallahu ta'ala anhu. Juga menunjukkan hal ini. Yaitu Al-Bara' pada hadis Al-Bara' bin Azib. Hadisnya muttafaq alaih. Ceritanya kata Al-Bara' bin Azib, "Dhaha khali." Pamanku, ya. Khal itu paman dari jalur ibu. Yang bernama Abu Burdah. Nah, dia menyembelih hewan kurbannya qabla shalah, sebelum sholat. Nah, itu jadi dikaitkan dengan sholat. Dia menyembelihnya sebelum sholat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tilka syatu lahmin." Itu adalah kambing, ya, sembelihan biasa. Kambing yang disembelih dan daging biasa, tidak bernilai daging kurban. Karena tidak sah disembelih sebelum sholat. Akhirnya Abu Burdah mengatakan, "Ya Rasulullah, inna indi jaza'atan minal ma'z." Hai Rasulullah, sesungguhnya aku memiliki kambing biasa, ma'z, kambing biasa yang sudah berusia jaza'ah. Nah, sekarang praktekkan ilmuwan tuh. Sebelum kita lanjut hadisnya. Kambing biasa ma'az berusia jaza'ah sah untuk kurban? Tidak. Nah, yang berusia jaza'ah yang sah jadi kurban apa? Domba. Tayyib. Masya Allah. Nah,
Dia bertanya, apakah ini bisa menggantikan itu? Yang sudah jadi daging biasa karena disembelih sebelum sholat, sebelum waktunya. Apa jawaban Nabi SAW? Dhahi biha, wala tasluh li ghairik. Kata Nabi SAW kepada Abu Burdah, sembelih sebagai kurban untukmu, dan itu tidak bisa jadi kurban untuk selain kamu. Hanya khusus untuk kamu. Nah. Kemudian kata Nabi SAW, man dhahha qabla shalah fa innama dhabaha li nafsihi. Barang siapa menyembelih kurban sebelum salat, maka hanyalah sesungguhnya dia menyembelih untuk dirinya sendiri. Tidak bernilai kurban. Jadi daging biasa. Wa man dhabaha ba'da sholati faqad tamma nusukuh wa asaba sunnatal muslimin. Dan barang siapa menyembelih setelah salat, sungguh nusuknya, ya, sembelihan kurbannya sempurna, wa asaba sunnatal muslimin, dan dia telah tepat melakukan sunnah kaum muslimin. Jelaskan di sini dikaitkan dengan apa? Salat. Jadi kalau sudah salat, sudah boleh disembelih meskipun belum khutbah. Terkait dengan ucapan Nabi alaihi salatu wassalam kepada Abu Burdah tadi, ma'az, kambing biasa, jaza'ah. Sebenarnya itu tidak sah. Tapi khusus Abu Burdah dibolehkan. Dan Nabi SAW mengatakan, dan itu tidak boleh, tidak sah untuk selain. Kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, ya, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah memahami hadis ini tidak boleh, tidak sah untuk selainmu. Ya, khusus untuk kamu, ya, dan yang sama keadaannya dengan kamu. Nah, artinya itu bukan khusus untuk Abu Burdahnya, tetapi khusus untuk Abu Burdah dan orang yang punya keadaan seperti Abu Burdah. Dia sudah meniatkan hewan kurban untuk disembelih, jadi kurban ternyata karena jahil, tidak mengerti hukum, dia sembelih sebelum waktunya, ya, kemudian dia tidak punya penggantinya kecuali yang ada, ya, misalkan kambing biasa belum mencapai umur, belum saniyah, tidak ada yang dia miliki kecuali itu, maka sah untuk dia jadikan sebagai penggantinya. Nah, jadi dua hadis ini tadi, hadis Jundub Ibn Sufyan Al-Bajali dan hadis Al-Bara bin Azib, jelas menunjukkan kepada kita bahwa itu dikaitkan dengan sholat. Ya, berarti kalau sudah sholat Id, maka berarti sudah sah untuk disembelih meskipun belum khutbah. Tetapi afdolnya, nah, jadi pendapat ini tadi didukung oleh, yang kita dengar ini didukung oleh Ibnu Utsaimin, bahwa tidak disyaratkan harus setelah khutbah dan tidak disyaratkan harus setelah sang imam yang pemimpin menyembelih. Yang penting sudah sholat meskipun belum khutbah. Nah, maka ini sudah sah untuk menyembelih. Ini didukung oleh Ibnu Utsaimin dan Syarhul Mumti, dan juga Al-Lajnah Daimah yang dipimpin oleh Ibnu Baz berfatwa seperti itu. Akan tetapi yang afdal menunda penyembelihan sampai khutbah selesai. Sampai khutbah selesai. Bahkan menunggu sampai sang imam, sang pemimpin menyembelih. Nah, itu yang afdal. Hanya saja kata Ibnu Utsaimin rahimahullah dalam Syarhul Mumti, sulit sekarang karena sang pemimpin, imam, pada prakteknya dia tidak keluar ke musalla untuk menyembelih. Nah, berbeda dengan Nabi SAW sebagai imam, pemimpin, ya, umat di masa itu, Nabi SAW memang keluar ke musalla menyembelih, ya, hanya di tanah lapang ditampakkan agar tampak syiar ini sehingga terlihat. Nah, jadi yang afdal
menunggu sampai khutbah dan sampai sang imam sampai pemimpin menyembelih. Setelah itu kemudian menyembelih afdal. Nah, tetapi kenyataannya sekarang kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, pada masa ini ya, sang imam, sang pemimpin bahkan yang lainnya juga tidak menyembelih di musalla, yakni di tanah lapang tempat salat Id. Sehingga sulit untuk mengamatinya, ya. Baik, oleh karena itu cukup dengan melihat kalau sudah selesai khutbah, ya, karena ini jelas bisa dilihat. Nah, maka cukup jadi patokan. Jadi kalau sudah sholat dan sudah khutbah, tunggu sampai khutbah selesai. Setelah itu disembelih itu afdal. Andaikan seseorang mencukupkan dengan sholat meskipun belum khutbah, kemudian dia sudah sembelih, itu pun sudah sah berdasarkan apa yang telah kita dengar. Nah, tetapi di sana ada sebuah hadis dalam Sahih Muslim dari Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhuma, yang hadis itu ya maknanya adalah mengajari umat agar berhati-hati dan tidak tergesa-gesa. Ya, oleh karena itu diperintahkan pada hadis itu agar menunggu sampai sang pemimpin al-imam menyembelih. Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala meriwayatkan anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam shalla bihim yauman nahri bil Madinah. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bersama mereka di hari Idul Nahr, Idul Adha di Madinah. Fasabaqahum rijalun fanaharu. Kemudian ternyata ada beberapa orang yang mendahului Nabi SAW. Fanaharu, mereka menyembelih sebelum Nabi SAW menyembelih. Wa dhannu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qad nahara. Mereka menyangka Nabi sudah menyembelih kurbannya, sehingga mereka pun menyembelih, tidak sengaja mau mendahului Nabi. Mereka salah sangka, menyangka Nabi sudah menyembelih kurbannya, ternyata belum. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam merintahkan orang yang menyembelih kurbannya sebelum dirinya menyembelih kurbannya, sebelum Nabi menyembelih kurbannya, agar mengulangi dengan sembelihan yang lain. Wala yanharu hatta yanhara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, dan melarang menyembelih sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam menyembelih. Jumhur ulama memahami bahwa ini dalam rangka untuk ya menghardik mereka dari kesalahan yang dari sikap terburu-buru, ya, dari sikap terburu-buru yang dilakukan. Itu tidak termasuk kesalahan yang menyebabkan tidak sah sebenarnya, karena pada hadis Al-Bara' dan hadis Jundub yang sudah kita dengar, pada hadis Al-Bara' kisahnya Abu Burdah, itu jelas di situ terkait dengan sholat. Nah, tetapi dalam rangka mengajari mereka supaya tidak tergesa-gesa, ya, jangan terburu-buru, karena kalau tergesa-gesa seperti itu, khawatirnya nanti saking tergesa-gesanya sampai belum sholat pun disembelihnya tidak sah seperti kasusnya Abu Burdah. Ini menurut jumhur ulama. Nah, tetapi sebagai faedah bagi kita, berdasarkan hadis yang kita dengar, ada sebagian ulama yang memahami bahkan ini menunjukkan tidak bisa dan tidak sah, ya, sampai imam selesai khutbah dan menyembelih. Tidak sah menyembelih kurban sampai sang pemimpin, imam selesai sholat, selesai khutbah dan selesai menyembelih hewan kurbannya. Kalau dia tidak menyembelih hewan kurban, ya, maka yang jelas selesai khutbah. Berdasarkan ini semua kita bersikap hati-hati. Ya, kita bersikap hati-hati. Jadi tunggu, sabar sampai sang pemimpin sholat, ya, sholat Id. Tunggu sampai khutbah selesai, ya. Baru kemudian kita
menyembelih. Nah, wallahu a'lam. Sepertinya seluruh syarat-syarat yang menentukan sahnya kurban telah kami sampaikan di akhir pertemuan daurah. Untuk hari ini, pembahasan-pembahasan lain yang tersisa insyaallah kita akan bahas pada kelanjutan daurah besok. Tersisa hukum yang terkait dengan orang yang telah berniat berkurban apabila sudah masuk sudah masuk Dzulhijjah, sudah muncul hilal Dzulhijjah tanggal 1. Nah, yang terkait pembahasan apabila hewan kurban itu telah ditakyin, telah dipastikan untuk jadi kurban, yang berarti sudah lepas dari kepemilikan pribadinya dan sudah menjadi milkun lillah, milik Allah SWT yang sudah terpastikan jadi kurban. Ya, itu pasti jadi kurban atas nama dia. Kemudian terkait dengan sunnah orang yang berkurban ikut makan dari sembelihannya, kurbannya, sebagiannya disedekahkan dan boleh sebagiannya dihadiahkan. Dan juga penting diberi keterangan pembahasan tentang syarat-syarat sahnya penyembelihan. Syarat-syarat sahnya penyembelihan. Sehingga kita bisa menyembelih sesuai dengan syariat dan sah untuk dimakan. Nah, sah menjadi sembelihan yang halal. Barakallahu fikum. Dengan demikian juga dengan taufik Allah SWT sesuai dengan waktu, jadwal, waktu berakhir kita cukupkan sampai di sini. Ada pertanyaan-pertanyaan bisa dikumpulkan. Besok ada waktu khusus, ya, sesi terakhir pada zuhur insyaallah khusus untuk tanya jawab. Bismillahirrahmanirrahim. Jazakumullah khairan. Wa faddalu wa barakallahu fikum.